Lisandro Martinez beri kabar baik untuk Manchester United. Bek asal Argentina Lisandro Martinez memberi kabar baik untuk Manchester United. Bek Manchester United ini membeberkan kalau proses pemulihan pasca operasi kedua di kakinya berjalan sangat lancar. Seperti diketahui, Lisandro Martinez baru main 6 kali untuk Manchester United musim ini. Duel terakhir yang diikutinya bersama Manchester United terjadi saat melawan Brighton pada pertengahan September lalu. Sebelum musim bergulir, bek timnas Argentina ini menjalani operasi pada April untuk memperbaiki otot metatarsalnya yang patah. Itu terjadi saat dia main di laga Manchester United melawan Sevilla pada Liga Eropa musim lalu. Setelah itu, Martinez bisa kembali untuk memulai pramusim dengan Man Utd. Namun operasi pertama yang dijalaninya ternyata tidak sepenuhnya memperbaiki cedera yang dialami sehingga harus kembali masuk meja operasi. "Baik, saya merasa sangat baik, saya merasa sangat baik, itu jujur," kata Martinez seperti dikutip Sportsmall. "Rehabilitasi cedera saya berlangsung luar biasa, sesuai dengan yang saya inginkan, saya merasa kuat, melakukan segalanya dengan benar bersama Ibrahim Krem, dia luar biasa," dia menambahkan. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengatakan Lisandro Martinez paling mungkin main untuk klub pada pertengahan Januari. Martinez pun mengaku harus sabar menunggu. "Jelas, kami harus sabar, saya tahu bakal kembali secepatnya, segera, ini butuh waktu, kami harus bersabar," ujarnya. "Ini sulit, sangat sulit, saat Anda mengalami 2 kali cedera, hampir 6 atau 7 bulan, ini benar-benar sulit tapi saya merasa kuat di pikiran. Saya mendapatkan pesan dari keluarga agar tidak menyerah, itu membuat saya tambah kuat." Jelang tampil kembali bersama Manchester United, Martinez mengaku bakal kerja keras untuk membuatnya lebih siap. "Cedera itu bagian dari sepak bola dan kami harus menerimanya. Ini waktunya bekerja lebih keras, di gym, memperbaiki kondisi, analisa kondisi sehingga membuat saya lebih baik di lapangan," ujarnya. "Sebagai pribadi, saya ingin memperbaiki kualitas permainan. Kalau Anda berbenah, itu bisa terlihat di lapangan. Saya cinta klub dan tempat ini. Saya bersyukur punya fisioterapi, Kidman dan teman-teman untuk menemani saya jalani hari." Lisandro Martinez mengaku banyak berbicara dengan orang-orang, itu membantunya untuk mendapatkan banyak informasi, tak hanya soal sepak bola. "Saya senang mengobrol dengan siapa saja, mendengar, memperbaiki diri. Saya pikir Anda bisa mengambil banyak hal dari orang lain, itu tak harus seorang pemain bola," katanya. Era baru Manchester United bersama Sir Jim Ratcliffe, siap angkut Joshua Kimmich. Manchester United akan memasuki babak baru setelah mendapatkan suntikan dana masif. Manchester United baru saja melepas kepemilikan saham 25% kepada Sir Jim Ratcliffe, petinggi Ineos Group. Meski hanya 25%, kesepakatan ini bernilai fantastis. Pihak Ineos akan menyuntikkan dana segar sebesar 236 juta pounds untuk klub, angka yang luar biasa besar. Tentu akan ada alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan klub, tapi kabarnya sebagian besar dana tersebut akan digunakan untuk belanja pemain. Artinya, Erik ten Hag mungkin bisa bergerak lebih leluasa di bursa transfer nanti. Situasi ini juga diamati oleh legenda Manchester United, Dimitar Berbatov. Menurutnya, dana sebesar itu harus digunakan dengan baik untuk memperkuat skuad. Berbatov menilai kebutuhan Manchester United ada di lini tengah. "Melihat kasus cedera dan kondisi Casemiro, saya kira Manchester United akan mencari pengganti. Memang ada Scott McTominay, dia main bagus. Tapi jika Casemiro tidak bisa terus bermain, tentu Anda harus mendatangkan pengganti," ujar Berbatov. "Joshua Kimmich sudah disebut-sebut tapi dia adalah pemain yang sangat penting untuk Bayern Munchen. Bisakah saya membayangkan dia meninggalkan Bayern dan bergabung dengan Manchester United di bursa transfer Januari? Saya rasa tidak. Namun, mungkin transfer ini bisa dibahas di musim panas nanti. Saat ini dia adalah pemain penting di klubnya," tutupnya. Zinedine Zidane akhirnya buka suara soal gantikan Ten Hag di Manchester United. Zinedine Zidane akhirnya memberi penjelasan soal kabar dirinya akan menerima pekerjaan di Manchester United. Legenda Prancis ini difavoritkan bakal menggantikan posisi Erik ten Hag. Pada bulan September lalu, dilaporkan bahwa mantan bos Real Madrid Zidane akan mengambil alih kendali di Old Trafford jika Ten Hag dipecat. Saat menjadi pemain Zidane pernah memenangi Piala Dunia, kejuaraan Eropa dan Liga Champions. Dia juga mengklaim 3 trofi Liga Champions berturut-turut selama menjadi manajer Real Madrid. Namun, pelatih Prancis itu telah menganggur sejak mengakhiri masa jabatan keduanya sebagai manajer Real Madrid pada musim panas 2021.
Zidane pernah mengungkapkan pada tahun 2022 bahwa meskipun dia ingin kembali ke lapangan, masalah pribadinya membuat dia tidak bisa mencalonkan diri untuk banyak peran. Selain itu, kendala bahasa telah menghalanginya untuk menjadi pesaing untuk posisi penting di Liga Inggris, seperti pekerjaan di Manchester United. Ketika saya masih menjadi pemain, saya bisa memilih hampir semua klub. Sebagai seorang pelatih, tidak ada 50 klub yang bisa saya datangi. Ada 2 atau 3 kemungkinan, katanya pada L'Equipe. Jika saya kembali ke klub, itu adalah kemenangan. Saya mengatakan ini dengan penuh kerendahan hati. Itu sebabnya aku tidak bisa kemana-mana, ujar Zidane. Karena alasan lain juga, saya mungkin tidak bisa kemana-mana, yang mana, bahasanya misalnya, kondisi tertentu membuat segalanya menjadi lebih sulit. Bikin kaget penggemar, Robin van Persie kembali ke Old Trafford. Kehadiran tiba-tiba Robin van Persie di tribun Old Trafford saat pertandingan melawan Aston Villa mengejutkan para penggemar. Kemunculannya memicu spekulasi, terutama karena pada hari yang sama Sir Jim Ratcliffe secara resmi mengakuisisi 25% saham Manchester United. Mantan pemain Manchester United asal Belanda itu menyatakan bahwa ia hanya datang dengan alasan sederhana untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan mengenang kembali momen bermainnya di Manchester United. Ketika saya melihat jadwalnya, saya merasa jika saya bisa memilih pertandingan itu, saya akan memilih pertandingan itu karena tentu saja kenangan bersama yang kami miliki saat melawan Villa. Itu adalah salah satu malam paling istimewa secara pribadi sebagai pemain Manchester United, jelasnya dikutip dari Mirror. Muncul spekulasi bahwa kemungkinan ia akan terlibat dalam restrukturisasi yang dipimpin oleh Sir Jim Ratcliffe, namun, pada kenyataannya, pria berusia 40 tahun tersebut dengan cepat menjelaskan bahwa kehadirannya di sana semata-mata karena motif sentimental dan bukan terkait urusan bisnis. Tentu saja, ini adalah suatu kebetulan bahwa saya berada di sini sekarang bersama istri dan teman-teman saya, tuturnya. Pertandingan melawan Aston Villa memang menjadi puncak karir yang paling berkesan bagi Van Persie selama bermain untuk Manchester United. Pada kesempatan tersebut, Van Persie berhasil mencetak hat-trick yang menjadi penentu dalam meraih gelar Liga Inggris terakhir bagi klub. Kedatangannya disambut dengan antusias oleh para penggemar, mengingat prestasinya mencetak 58 gol dalam 105 pertandingan untuk Manchester United. Ia menyatakan bahwa ia merasakan kehangatan selama kunjungannya yang singkat tersebut. Tidak hanya di stadion tapi saya merasakannya di jalanan. Sore ini saya berjalan di Deansgate dan cinta yang masih diberikan fans Manchester kepada saya sungguh luar biasa, ungkapnya. Van Persie dengan pasti memilih pertandingan yang sangat tepat untuk kembali hadir. Di hadapan perwakilan Ineos, Sir David Brailsford, ia menyaksikan Manchester United melakukan comeback yang mengesankan setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Alejandro Garnacho mencetak 2 gol untuk menyamakan skor. Seiring berjalannya waktu, Rasmus Højlund akhirnya mengakhiri penampilan perdananya di Liga Inggris dengan sepakan kaki kiri yang akurat, membuat penonton di Old Trafford terkesan. Kabar baik, Benjamin Sesko ingin pindah ke Manchester United. Ada kabar baru datang dari Benjamin Sesko, sang striker dilaporkan membuka diri untuk pindah ke Manchester United di tahun 2024 nanti. 2 musim terakhir, Sesko menarik perhatian Manchester United. Erik ten Hag kesengsem dengan performa sang striker yang tampil di RB Salzburg. Di musim panas kemarin, Sesko sempat coba didatangkan Manchester United ke Old Trafford, namun sang striker menolak dan memutuskan tetap bertahan bersama Leipzig. Laporan terbaru, Sesko kini berubah pikiran. Ia dikabarkan siap pindah ke Old Trafford di tahun 2024 nanti. Menurut laporan tersebut, Sesko saat ini tertarik untuk pindah klub meski ia belum lama membela Leipzig. Ia dikabarkan kurang sreg dengan gaya bermain Leipzig. Selain itu ia juga minim mendapatkan kesempatan bermain dari Marco Rose di lini serang Die Roten Bulen. Sesko sendiri berharap kali ini Manchester United akan meminangnya dari RB Leipzig. Ia tahu bahwa Manchester United sedang mencari striker baru, mereka butuh tandem baru untuk Rasmus Højlund di lini serang mereka. Itulah mengapa Sesko dan sang agen menunggu setan merah untuk menebusnya di bursa transfer musim dingin nanti. Kontrak sang pemain di Red Bull Arena masih sangat panjang sehingga ia memiliki mahar transfer sekitar 80 juta euro. Penghalang disingkirkan, Zinedine Zidane sudah bisa latih Manchester United gantikan Erik ten Hag. Zinedine Zidane telah menyingkirkan satu penghalang besar yang mencegahnya menggantikan Erik ten Hag di Manchester United, menurut mantan rekannya. Nasib Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United berada di ujung tanduk.
The Red Devils asuhannya baru saja tersingkir dari Liga Champions Eropa, setelah kekalahan 1-0 dari Bayern Munich Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023 kemarin, memastikan Manchester United finish sebagai juru kunci di grup A dengan rekor defensif terburuk. Mereka juga tertinggal di peringkat 6 Liga Premier Inggris, dan hanya mampu memenangkan 1 pertandingan dari 5 laga terakhir lintas kompetisi. Nama Zinedine Zidane juga masih belum hilang dari bursa manajer baru Manchester United, meski legenda Los Blancos itu pernah berkata ada penghalang yang mencegahnya melatih di Inggris. Berbicara pada L'Equipe pada 2022, Zidane berkata, "Saya mungkin tak bisa bebas kemana saja, kendala bahasa contohnya, beberapa hal membuat kondisi jadi lebih sulit. Orang sering bilang, Anda tak ingin ke Manchester, saya mengerti bahasa Inggris tapi tidak sepenuhnya lancar. Saya tahu banyak manajer yang melatih klub tanpa memahami bahasa mereka, tapi cara kerja saya berbeda." Kendati demikian, Emmanuel Petit, mantan rekannya di timnas Prancis, mengklaim bahwa Zidane sudah sejak beberapa waktu lalu belajar bahasa Inggris. Selama beberapa bulan terakhir, Zizou kursus bahasa Inggris. Saya tidak tahu apakah ia ingin melatih di Inggris, tapi kini pintu sudah terbuka, ucap Petit. Menurut saya, fakta bahwa ia mulai belajar bahasa Inggris artinya ia telah berubah pikiran soal melatih klub di Inggris. Ia sudah beberapa tahun tak melatih, dan Anda harus menjaga ketajaman sebagai seorang manajer karena sepak bola bergerak dan berubah-ubah dengan sangat cepat. Saat ini memang tidak banyak lowongan pekerjaan top di Inggris baginya. Tapi, fakta bahwa ia belajar bahasa Inggris menandakan bahwa melatih di Inggris adalah sesuatu yang ia pertimbangkan.